Ya, oke. Nanti sambil diskusi sambil jalan, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, tim dari Dikti dan Kedereka, Pak Aditya, kemudian dari perwakilan kampus-kampus. Ini tadi sekilas saya lihat sudah ada dari Bu Rimba dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UNSU. Ya, selamat datang Bu. Oke, dari Universitas Dehasen Bengkulu tadi Bu Kresna dan tim ya, kalau nggak salah. Kemudian dari Universitas Surabaya tadi saya lihat nih sahabat saya ini Pak Dedi Marsiano, sama mungkin nanti ada. Selamat siang Pak. Selamat siang, Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Nanti mohon maaf Pak, ini sambil wawancara dosen baru Pak. Oh siap, enggak apa-apa. Ya, siap Pak. Selamat. Ketemu lagi Pak Rudi. Ya, siap. Kemudian ada dari Universitas Pajajaran ya, nanti mungkin udah bergabung bersama kita atau belum Bu Ersa dengan Bu, mungkin belum ya, nanti sambil kita tunggu. Dari Universitas Gadjah Mada nanti Prof. Gunawan, sama ada dari Creative Hub Visipol UGM. Mungkin nanti kita akan bergabung. Universitas Semarang, Bu Favorida. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian dari Universitas Palembang, tadi Pak Mega ya, ada ya? Pak Mega? Atau Pak? Iya, Pak. Ya. Oke, siap. Selamat sore, Pak. Kemudian sore, Pak. Universitas NU Unisnu Jepara, tadi Pak Purwo saya lihat, dan tim. Assalamualaikum, Pak. Ya, mungkin ada tadi saya lihat sudah masuk. Universitas Jambi ada Pak Ardi. Pak Ardi, selamat sore, Pak. Halo, Pak Ardi. Oke. Kemudian Universitas Brawijaya nanti Pak Tri, apa sudah hadir? Mungkin nanti menyusul, kemarin menyampaikan agak terlambat. Kemudian ada Pak Sunardi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Pak. Assalamualaikum, Pak Sunardi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dan tim ya, selamat. Ya, ada Pak Dekan itu. Ya, oke. Ada Pak Dekan. Oh ya, Pak Dekan. Oh, maaf, ini tak kasih nih, Pak. Ya, Pak Dekan. Ya. Jumpa lagi. Ya, sama mungkin Bapak Ibu yang lain yang perwakilan dari 11 kampus yang ya. Ya, kemudian mungkin acara ini sesuai tadi undangan, pertama mungkin ada dari pengantar ya, dari tim Kedereka maupun nanti dari tim Hibah atau dari tim Dikti. Tadi saya lihat ada dari tim Dikti, Pak Didi ya dari Kabak Umum ya. Mungkin nanti bisa memberi pengantar, penjelasan terkait dengan Kedereka, kemudian ada Hibah untuk Kedereka, dan mungkin nanti saya sih kemudian nanti akan ada diskusi oleh tim, gitu ya. Mungkin begitu, nanti masing-masing mungkin pas bertanya bisa memperkenalkan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian waktu mungkin kami persilahkan kepada Pak Ahmad Aditya sebagai Ketua Tim Kedereka untuk memberikan pengantar. Silahkan kepada Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Rudi. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya. Saya koordinator dari tim kerja akselerasi Reka Cipta. Nah, bersama saya bergabung saat ini adalah Bapak Didi Rustam. Beliau Kepala Bagian Tata Usaha dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
sesuai undangan, Bu Sesditjen nanti akan menyusul karena beliau katanya masih ada meeting sama UNS, nanti menyusul. Jadi nanti untuk membuka ini dari Dikti, Mas Didi bisa menyampaikan 1-2 hal dulu terkait Kedai Reka dan juga Kampus Merdeka Belajar. Nah nanti kalau misalnya Bu Ses datang, Bu Ses bisa ikut memberikan input-input gitu. Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi yang saya hormati, Mas Adit, Bapak Ibu sekalian, peserta acara sore ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan inisiatif dari kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini memiliki program skema pendanaan untuk perguruan tinggi yang memiliki mitra dengan industri dalam bentuk matching fund. Nah, karena bentuknya ini matching fund, maka harus ada yang di-matchingkan gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Namun berbeda dengan skema-skema hibah dikti sebelumnya, maka skema ini akan jauh lebih sederhana, ya, jauh lebih simpel persyaratannya, dan juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebaik-baiknya. Ini nanti mungkin Mas Adit juga akan menjelaskan kira-kira seperti apa alurnya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa didanai oleh skema matching fund ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian berharap sekali bahwasanya ini perguruan tinggi membentuk suatu mungkin sebuah konsorsium gitu ya, agar pemanfaatan dananya ini tidak kecil-kecil tapi banyak gitu, tapi besar, kemudian kita kelola bersama dan semua juga bisa mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Sehingga ini akan lebih mudah dari sisi kita untuk pertanggungjawaban, begitu juga dengan dari sisi Bapak Ibu untuk pelaporan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, memang saat ini pedoman terkait dengan program ini masih disusun, dan mudah-mudahan ini dalam minggu ini, jadi mudah-mudahan minggu depan itu ya, karena malam ini kami akan ketemu kembali dengan tim penyusun. Minggu depan itu sudah ada panduannya. Akan tetapi untuk Bapak Ibu ini sudah bisa mendaftar melalui kedaireka.id, sehingga nanti pada saat pedomannya siap, maka tinggal mengunggah saja gitu ya, karena sudah segala sesuatunya sudah disiapkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama ini sudah pernah mengikuti program dari Dikti, maka persyaratan dan lain-lain ini akan jauh lebih mudah. Sehingga apabila Bapak Ibu mempersiapkan persyaratannya sudah seperti sebelumnya, maka nanti pada saat dibuka gitu ya, pada saat keran untuk mengunggah proposal itu dibuka, maka insya Allah itu udah terpenuhi semua persyaratannya. Jadi kami mohon ini persiapan betul, dan kami mohon juga kepada BUMDes ini untuk membantu kami bersama-sama Pak Rudi, kita memanfaatkan kesempatan ini sehingga dana yang disediakan pemerintah ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk industri ya dalam hal ini adalah industri-industri yang bergerak di bidang swasta gitu ya, milik swasta, tapi juga milik Indonesia sendiri. Mungkin itu Pak Rudi, Mas Adit, dari saya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan nanti Bu Sesditjen bisa bergabung karena beliau masih ada kegiatan dengan UNS untuk menyusun PTNBH. Jadi UNS ini lagi mengarah ke PTNBH. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Ya. Mas Didi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya.
Jadi pada sore hari ini, sebagaimana mungkin telah disampaikan oleh Pak Rudi, kita ingin mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah saya akan memberikan gambaran umum tentang apa itu kedai reka, matching fund, bagaimana caranya mendapatkan matching fund, dan yang lebih penting adalah next step-nya. Setelah kita tahu apa nih yang harus kita lakukan, supaya kemudian kita bisa ikut terlibat di dalam program tersebut. Nah, jadi yang pertama, saya cuma ingin mengulang sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini adalah program yang diluncurkan oleh Mas Menteri dengan tujuan untuk mendekatkan pemangku kepentingan industri dengan pemangku kepentingan kampus. Nah, pemangku kepentingan industri tadi, itu kita pakai label yang sangat simpel. Industri yang kita maksud, itu tidak harus pabrik. Tapi di dalam kategori tersebut, yang kita maksud industri itu bisa perusahaan swasta, bisa BUMN, bisa BUMDes, bisa NGO, bisa yayasan, bisa koperasi, startup. Nah, itu adalah kategori-kategori yang kita labeli dengan label industri. Jadi setiap kali saya menyebut industri itu, maksudnya tadi itu. Jadi tidak terasosiasi ke pabrik saja gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari adanya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi banyak sekali lulusan-lulusan yang keluar dari perguruan tinggi ketika ingin memasuki dunia kerja, mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, waktu untuk beradaptasi tersebut pengen kita persingkat, kita pengen akselerasi dengan mendekatkan stakeholder industri kepada kampus. Lalu bagaimana cara mengukurnya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini? Cara mengukurnya adalah Mas Menteri membuat 8 indikator kinerja utama. Jadi 8 indikator kinerja utama ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur 4.700 kampus di Indonesia capaian terhadap program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, ketika IKU dikawinkan dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, maka yang muncul adalah peluang. Peluangnya apa? Yang pertama, banyak sekali produk-produk Reka Cipta, produk-produk inovasi yang lahir dari kampus itu kesulitan untuk mendapatkan market, mendapatkan pasar. Nah, hal ini karena pada saat inovasi ataupun Reka Cipta tersebut dibuat, itu tidak didasari oleh market assessment. Nah, sehingga kemudian ketika barangnya jadi, nah makanya agak kesulitan. Nah, dengan mendekatkan stakeholder industri kepada kampus, diharapkan riset yang dilakukan akan lebih market driven. Karena kita sudah tahu dulu industri perlunya apa, kemudian kita coba dorong untuk membuat riset ke arah sana. Nah, jadi itu salah satu peluang yang bisa kita ambil dari program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Yang kedua adalah akselerasi praktek keilmuan, karena selama ini ketika kita berada di kampus, beratnya, rasio paling besarnya adalah pemahaman tentang teori. Tapi kesempatan untuk mempraktekkan teori tersebut masih sangat kecil, dikarenakan masih sulit untuk menemukan mitra industri yang tepat. Nah, dengan adanya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, diharapkan ada akselerasi, tidak hanya teori, tapi juga prakteknya. Nah, tantangannya apa? Jadi, hampir 8 bulan ini kami sudah berdiskusi ke 2.000 kampus dan 100 lebih industri. Nah, dari diskusi yang kita lakukan dengan kampus dan industri tersebut, kami melihat dari 2.000 kampus tersebut hanya 3-5% kampus yang benar-benar memiliki kerjasama dengan industri, kerjasama yang benar-benar sudah fix dan berjalan dengan baik. Sisanya itu masih kesulitan. Nah, di sisi lain yang menariknya adalah industri juga sebenarnya punya kebutuhan untuk berdialog dengan kampus. Kemarin kita berdiskusi dengan Astra, Astra bilang, kami ini sebenarnya kesulitan untuk menemukan kampus yang bisa bermitra dengan kami di daerah-daerah untuk melaksanakan program-programnya Astra. Nah, dengan adanya tidak adanya ruang komunikasi tersebut, ini seperti terputus, industri berjalan sendiri, kampus berjalan sendiri. Nah, lalu apa solusinya? Pada tanggal 3 November yang lalu, Mas Menteri meluncurkan satu inisiatif namanya Platform Kedai Reka. Kedai Reka ini adalah platform online yang bisa digunakan untuk kampus meletakkan inovasi-inovasinya di dalam platform Kedai Reka. Saat ini sudah hampir 2.000 inovasi yang sedang dikurasi, dan sudah ada 800 inovasi yang dimasukkan ke dalam platform Kedai Reka. Nah, dengan adanya ruang online ini, maka diharapkan kampus dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan produk inovasinya kepada industri. Jadi tidak hanya jadi satu luxury beberapa industri aja.
beberapa kampus saja, tapi semua kampus punya kesempatan yang sama. Nah, yang kedua adalah industri juga punya kesempatan yang sama untuk meletakkan problem statement-nya ke dalam platform kedai reka. Jadi mereka bisa bilang, kami dari industri A sedang membutuhkan sesuatu. Nah, 4.700 kampus yang ingin kita daftarkan ke dalam platform kedai reka bisa berlomba-lomba menawarkan solusi terbaiknya untuk menjawab kebutuhan dari industri tersebut. Saat ini sudah ada 100 lebih industri yang tergabung di dalam platform kedai reka dan ada 25.000 industri yang sedang kita kurasi untuk kita masukkan ke dalam platform kedai reka. Nah, jadi ada dua hal nih yang diuntungkan dengan adanya instrumen yang pertama ini. Yang pertama adalah akses yang adil. Nah, sekarang itu kita tidak lagi melihat hanya kampus-kampus tertentu saja yang punya akses kepada industri. Sekarang semua kampus, apapun jenis kampusnya, PTN, PTS, institut, sekolah tinggi, akan punya kesempatan yang sama untuk melihat problem yang sedang disampaikan oleh industri dan memberikan solusi. Jadi aksesnya sekarang sama. Yang kedua adalah otomatisasi proses. Jadi kalau dulu, kalau kita mau quote and quote menjual inovasi kita ke industri, itu kita harus ketemu sama asisten manajernya, baru ketemu manajernya, baru kemudian ketemu senior manager, baru kemudian ketemu direktur, ketemu VP. Ada layer yang begitu banyak untuk kita mendiskusikan peluang kerjasama tersebut. Sekarang kita memangkas semua birokrasi tersebut, cukup taruh dalam platform kedai reka, industri yang berminat, silakan bergabung. Nah, Mas Menteri paham sekali bahwa program ini tidak bisa berjalan dengan natural di awal, karena ini adalah program baru dan kerjasama antara industri dan kampus ini sebenarnya sudah terjadi, tapi tidak pernah benar-benar tersinergiskan. Jepang itu sudah memulai sejak 7 tahun yang lalu. Mereka punya program namanya InnoHub, Innovation Hub. Ada 187 industri yang bergabung di sana, dan seluruh kampus di Jepang itu bergabung di dalam program Innovation Hub. Di Australia sudah mulai 30 tahun yang lalu, CSIRO di Australia itu sudah menggabungkan berbagai macam industri, mulai dari yang di Australia sendiri sampai di luar negeri, dengan seluruh kampus yang ada di Australia. Salah satu temuan dari CSIRO yang paling kita rasakan di seluruh dunia itu adalah Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu adalah program dari CSIRO, di mana mereka melakukan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dan menghasilkan produk yang dipakai oleh dunia saat ini. Nah, Indonesia baru memulai. Nah, karena kita melihat pentingnya proses ini, maka kita buat insentif. Insentifnya itu adalah matching fund. Jadi insentif matching fund ini itu diberikan kepada kampus yang memiliki kerjasama dengan industri. Nah, jadi itu yang pertama. Kampus yang memiliki kerjasama dengan industri. Nah, mungkin kalau dalam konteks ini, matching fund diberikan kepada kampus yang memiliki kerjasama dengan bumdes.id. Misalnya seperti itu konteksnya. Nah, itu yang pertama prasyaratnya. Yang kedua adalah industri harus berkontribusi di dalam programnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok industri harus berkontribusi di dalam programnya? Karena kita pengen industri juga memiliki rasa keterikatan dengan program ini. Jadi ini tidak sekedar program gratis, program cuma-cuma yang kita ngejar-ngejar industri supaya industri butuh. Enggak, ini adalah program kita bareng-bareng. Punyanya industri sama punyanya kampus. Jadi kedua-duanya harus terlibat sehingga industri harus berkontribusi. Tapi kontribusi dari industri tersebut tidak diwajibkan hanya tunai, tapi juga bisa in kind. Jadi bisa tunai dan in kind yang perlu mereka kontribusikan di dalam program ini. Skemanya, kalau ada 1 juta rupiah nilai total programnya, 500.000-nya itu dibiayai oleh industri, baik bisa cash ataupun in kind, dan 500.000-nya itu bisa didanai oleh dana matching fund. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada industri atau misalnya Pak Rudi tanya ke saya, lah, kenapa industri harus kontribusi, Mas, kalau di dalam program ini? Yang pertama, karena dengan adanya dana matching fund ini, kita bisa mengurangi total cost-nya. Jadi, Pak, industri itu sekarang sangat berhati-hati dalam melakukan investasi. Karena sekarang ini eranya lagi sulit, lagi banyak krisis dan lain-lain. Sehingga kemudian investasi itu benar-benar dihitung oleh industri. Nah, sekarang kita bisa datang ke industri dengan bilang, oke, proyek apa yang pengen dilaksanakan, total budgetnya berapa, separuhnya ayo kita kerjasama supaya kita bisa apply matching fund. Dan itu sangat-sangat berguna sekali buat industri. Kita udah ngomong ke 100 lebih industri, Pak, mereka semua menyambut baik karena kalau begitu, Pak, ini bisa mengurangi cost project saya. Jadi mereka merasa terbantu. Jadi teman-teman kampus harus jemput bola ke industri untuk soal ini. Dan teman-teman industri juga harus jemput bola ke teman-teman kampus. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah dana ini dana APBN. Karena dana ini dana APBN, maka pertanggungjawabannya juga standar sesuai BPK. Dan industri itu males. Saya kemarin ngobrol Pak dengan salah satu industri, dia bilang saya nggak mau kalau misalnya dana APBN-nya masuk ke rekening saya. Repot Pak, dia bilang. Wah, apa namanya, ongol-ongol harga 5.000 aja, ondel-ondel harga 5.000 aja, itu bisa dikejar sama BPK kayak mempertanggungjawabkan uang 1 miliar, padahal cuma 5.000 perak doang. Gitu. Saya nggak mau kalau pakai APBN. Nah, dengan adanya dana ini masuk ke kampus, maka industri tidak perlu mempertanggungjawabkan dana itu, karena yang harus mempertanggungjawabkan adalah kampus. Jadi industri hanya mendesain proyeknya bersama, menentukan mana yang akan dilakukan kampus dan mana yang perlu dilakukan oleh industri. Jadi ada dua itu keuntungannya, ngurangin cost, kemudian tidak harus mempertanggungjawabkan APBN. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh industri. Nah, jenis proyeknya apa yang bisa didanai? Yang pertama joint riset. Jadi kalau ada industri datang ke kampus mau buat riset produk barang, separuhnya itu bisa didanai oleh dana ini. Jadi kalau misalnya ada kerugian, proyeknya belum berhasil, barangnya belum bisa dipakai, maka potensial loss-nya, potensi kerugiannya itu bisa ditanggung oleh dana matching fund. Yang kedua, memberikan layanan ke industri. Kalau industri mau ngeluncurin produk, kemudian industrinya bilang, saya mau buat market assessment-nya dong, bantuin saya buat marketing strateginya, atau misalnya tolong saya buat produk desainnya. Nah, itu bisa didanai oleh ini. Atau ke masyarakat, misalnya bumdes.id. Bumdes.id misalnya pengen melakukan pelatihan ke 1.000 bumdes. Nah, kita bisa men-top up dana itu. Jadi dana pelatihan yang dibuat oleh bumdes itu kegiatan penyediaan teknologinya, kegiatan social assessment-nya, monitoring evaluasinya, itu bisa dilakukan dengan dana matching fund yang dilakukan oleh kampus. Yang ketiga, membuat startup. Jadi misalnya sudah ada produk yang dibuat, atau bumdes.id sudah pernah kerjasama dengan kampus-kampus, kemudian menghasilkan produk, itu pengen di spin off jadi startup, itu juga bisa dibiayai. Atau membuat research center bersama-sama. Jadi research center yang nantinya dibutuhkan itu juga bisa dibuat bersama-sama dalam program ini. Nah, kurang lebih itu yang pengen saya sampaikan. Nanti kita mungkin lebih banyak tanya jawab aja kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adit atas penjelasannya yang saya kira sangat komprehensif dan menarik. Ini adalah terobosan yang saya kira kita tunggu-tunggu. Mungkin sebelum ada diskusi, kami ada pengantar sedikit sesuai dengan surat undangan yang kami kirim, sekedar memberikan background atau latar belakang mengapa kok ini kemudian dikembangkan ya. Jadi saat ini itu ada 41.000 BUMDes yang sudah berdiri dan tercatat, dan ada 30.000 yang sudah terverifikasi di Kemendes. Kemudian dari situ ada kurang lebih 1.000 yang sudah maju, 10.000 yang berkembang, dan 30.000 yang masih rintisan. Nah, di dalam program ini kami pengen menyasar 1.000 BUMDes yang maju ini. Karena BUMDes yang maju ini punya bisnis yang sudah jalan, punya pendanaan, dan mereka butuh sentuhan teknologi dan inovasi untuk scale up. Nah, inilah mengapa nanti BUMDes-BUMDes yang kita sasar atau yang kampus-kampus ini sasar perlu kita seleksi dulu. Jangan kita nanti menyasar BUMDes yang memang masih berkembang atau masih rintisan lah terutama. Nah, kemudian ada konsorsium yang sedang kita galang, yaitu pertama dengan 30 sampai 50 ya. Pertama kita akan galang 50 perguruan tinggi yang sudah MOU. Saat ini ada 40 ini yang sudah dalam proses. Kita akan masih coba lanjutkan sehingga ini akan semakin banyak kampus yang masuk di konsorsium ini. Yang kedua, kita ada mitra konsorsium yaitu dengan BRI dan Mitra BUMDes Nusantara. Mitra BUMDes Nusantara itu adalah BUMN yang ditugaskan untuk menjadi agregator, off-taker, dan supervisi operasional untuk BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia. Nah, secara spesifik, itu ada arahan dari Presiden Jokowi untuk BUMDes-BUMDes ini
perlu ada skill up atau upskilling dan diintegrasikan ke supply chain nasional. Jadi ada skill up dan integrasi supply chain. Nah, inilah kita akan bersama dengan mitra BUMDes Nusantara akan menyesuaikan nanti dengan produk dari masing-masing BUMDes yang sudah kita meningkatkan nilai tambahnya. Nah, kemudian ini momentumnya juga sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu BUMDes sudah jadi badan hukum, sehingga lebih memudahkan nanti kerjasama dengan perbankan, dengan industri baik swasta maupun nasional atau BUMN. Kemudian skema kolaborasi kita sendiri dengan kampus, kami percaya bahwa kampus punya banyak inovasi, punya banyak konsep untuk dua hal ini yang paling dibutuhkan di lapangan, yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah produk-produk BUMDes dan membangun jalur distribusi baru. Kemudian dari situ kita akan kelompokkan ke 6 klaster ya, yang ini menurut kajian kita masih tetap jalan bagus di masa pandemi, yaitu untuk pengelolaan sampah. Jadi kami lihat di kampus-kampus banyak inovasi untuk pengelolaan sampah, ya misalnya dijadikan biogas, kemudian dia dijadikan kompos, dijadikan berbagai macam produk ya, ada yang penyulingan minyak jelantah dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita saling pertukarkan di konsorsium ya, untuk mungkin kita ketika ketemu desa atau BUMDes dengan karakteristik yang dia mengelola sampah, mungkin ada bisa scale up untuk ini. Kemudian produk pangan, ini ada instruksi khusus untuk membuat korporatisasi pertanian di 350 titik. Nah, kita Januari akan mulai di 6 kawasan prioritas. Nah, nanti di 6 kawasan ini itu ada BUMDes bersama, mungkin ada sekitar 30 atau 40 BUMDes. Nah, ini nanti bisa dikolaborasikan dengan program ini. Kemudian akan ada revitalisasi pasar desa untuk didigitalisasi, kemudian wisata desa dengan protokol kesehatan dan juga digitalisasi, energi dan air bersih, seperti contoh yang di UNSU ya, ada energi terbarukan ya, sinar dari PLTS dan mungkin mikrohidro, nanti ini bisa. Terus bagaimana itu kemudian dikelola BUMDes untuk dibeli masyarakat. Dan terakhir jasa keuangan, karena ex-PNPM itu wajib bertransformasi menjadi BUMDes bersama, itu ada 1.500 di seluruh Indonesia. Ini OJK dan lain-lain ini sudah menyiapkan. Artinya dengan kolaborasi ini, kampus tidak harus mulai dari nol. Saya yakin kampus ini sudah mendampingi berbagai BUMDes. Jadi kemarin kita hitung-hitungan kenapa kok dapat 1.000. Nah, kita berpikir kalau 50 kampus ini mengumpulkan BUMDes binaan atau desa binaan yang kita kemarin survei sekitar ada 5 atau 10, kemudian kita tambahi dengan data-data yang baru, itu mungkin akan dapat 20 harapannya BUMDes, 20 desa atau BUMDes per kampus. Jadi kalau 20 kali 50 kampus akan ada 1.000 BUMDes. Nah, kemudian kita juga sudah bawa mitra industri, BUMDes dengan industri ini kita coba dekatkan, mereka bisa jadi teknologi partner, off-taker, e-commerce, integrasi ke supply chain, support system, dan standarisasi. Ini yang coba kita temukan lewat assessment yang dilakukan oleh kampus. Nah, maka tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Adit, kita akan launching program Scale Up 1.000 BUMDes. Jadi ini sebenarnya program paralel dari programnya Kedereka, karena ini kelanjutan dari kerjasama kita dengan BRI dan juga Kemendes untuk melakukan spesifik ya scale up untuk 1.000 BUMDes yang maju. Nah, kita akan membentuk tim pendamping scale up, itu terdiri dari konsultan kita dari BUMDes ID atau Sinkor Indonesia,
dosen, mahasiswa. Ya, kita melibatkan mahasiswa karena ini harapannya nanti bisa kita kaitkan dengan Kampus Merdeka dan sesuai dengan harapannya Dikti. Kemudian ada mitra industri dan pendamping BUMDes nanti dari baik dari pemerintah daerah atau dari Kemendes. Karena kita contoh besok kita akan ketemu dengan seluruh kepala dinas di Aceh, kemudian mereka seluruh pendampingnya juga akan diikutkan. Nah, mereka sudah pakai ini. Kemarin sudah saya minta untuk memilih 40 BUMDes yang dijadikan pilot atau dijadikan sasaran untuk scale up ini. Kemudian kita akan ada TOT untuk menyamakan dan menggodok ya, supaya ini jadi satu proposal untuk tim pendamping scale up BUMDes. Kemudian dari situ tindak lanjut dari masing-masing tim akan membuat proposal, nah sesuai dengan sasaran tadi. Kemudian proposal akan diunggah ke laman Kedereka tadi, kemudian akan diproses dari tim Dikti untuk disetujui dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin yang nanti juga bisa kita diskusikan. Kemudian kalau sudah disetujui, kita akan ada kick-off meeting dengan BUMDes dan pihak-pihak terkait, kemudian ini bisa jalan. Nah, harapan kita yang mesti kita lakukan adalah kita memperbaharui atau mendalamkan lagi assessment maupun visibility study atas bisnis yang sudah jalan dan kebutuhan inovasi. Nah, kemudian harapannya muncullah di situ apa-apa yang nanti bisa di-matchingkan atau inovasinya seperti apa. Yang kami yakin BUMDes yang dipilih ini sebenarnya dari sisi pendanaan harusnya dia bisa mengupayakan baik dari dana dia sendiri, nanti dana bantuan dari Kemendes, atau dana dari CSR atas beberapa BUMN yang kita contohnya BRI ya. Asal ya konsep bisnis maupun inovasinya ini matching dengan kebutuhan ataupun dengan beberapa program prioritas tadi yang saya sebutkan di 6 klaster. Nah, kemudian pengeluaran dari BUMDes ini kita akan rekap dari BUMDes ID sebagai mitra industri atau agregator BUMDes tadi untuk ada matching fund dengan dana yang telah dikucurkan dari Dikti. Ya. Kemudian harapannya tidak berhenti di situ karena ini tentu harus kita benar-benar kawal untuk jadi jejaring 1000 BUMDes di Indonesia ini. Akan ada beberapa launching lah nanti program yang di 15 Januari ini ada programnya Kemendes yang akan di launching yang nanti juga sebenarnya inline dengan ini. Nah, terakhir kita akan lakukan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban hibah ke Dikti. Nah, sebenarnya yang menarik dari program ini adalah saat ini problem utama di lapangan itu satu tidak ada pihak yang independen untuk mengkurasi atau memvalidasi usulan maupun kebutuhan dari BUMDes itu. Jadi seringkali mereka mengajukan sesuatu itu lebih karena keinginan tapi bukan karena kebutuhan. Nah, pihak dari kampus, dosen dan mahasiswa ini bisa melakukan validasi. Benar nggak sih apa yang mereka inikan itu jadi kebutuhan. Yang kedua, ketika ini sudah ada basis kebutuhan, sebenarnya dana itu dari Kemendes, dari dana desa, dari dana ini banyak yang bisa digunakan sebenarnya. Tetapi ketakutan dari BUMDes itu adalah ketika mereka dari inovasi ini keluar produk, mereka takut produknya ini nggak ada yang beli. Itu ketakutan utama. Maka kita menggandeng mitra BUMDes Nusantara, BRI, dan nanti ada yang beberapa swasta yang lain untuk sebagai off-taker. Ya. Misalnya kita di Banyumas ini dengan Unilever itu produk gula merah atau gula semut di sana itu nggak bisa masuk ke Unilever karena ada spesifikasi tertentu yang nggak ketemu. Nah, inilah yang mungkin kampus nanti bisa melihat problemnya di mana, inovasi apa, sehingga
Kalau spesifikasi produk itu ketemu, maka harapannya nanti bisa diserap oleh Unilever. Kemudian misalnya dengan Danone, itu dia ada 80.000 kebutuhan, 80.000 liter biofuel dari penyaringan minyak jelantah misalnya. Tapi saat ini agak berhenti, nah itu bisa kita lihat lagi kira-kira kendalanya apa, ada inovasi apa sehingga dia nanti produk BUMDes ini bisa masuk. Nah, ini beberapa tematik yang nanti bisa berkembang, yang kita bisa kembangkan beberapa tematik, sehingga harapannya nanti kalau ada tindak lanjut, misalnya ini ada target ya dari tim Kedereka untuk kapan ini proposal masuk, ya nanti kami harapkan dari Bapak Ibu ini mungkin kita bisa kerja dipercepat gitu untuk nanti bagaimana paling enggak 10 ini adalah perwakilan dari 30 kemarin kita coba perwakilan ini dulu. Kalau nanti perwakilan ini saya yakin kita bisa nanti untuk batch di kita sendiri internal kita untuk yang 10 lagi sampai 50 kampus itu. Mungkin itu tambahan saya. Silahkan gini forumnya terbuka saja ke Bapak Ibu. Kemarin ada banyak pertanyaan ke saya, mending ini langsung diajukan ke Dikti, mungkin kan bisa dapat jawaban langsung ya, apa yang ketentuan, apa yang boleh, apa yang enggak, dan lain sebagainya, supaya kita benar-benar sama-sama clear. Silahkan saya akan buka ke Bapak Ibu, siapa yang kira-kira mau bertanya dulu, baik ke tim Dikti, tadi ke Pak Didi, atau ke tim Kedereka dari Pak Adit. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Udah jelas, mungkin Pak Rudi tinggal proposalnya doang nih yang lagi dimasukin. Karena kalau yang kampus-kampus ini memang sudah jalan sebenarnya, jadi tinggal mungkin menyesuaikan format atau apa gitu ya. Mungkin kita tunggu minggu depan tadi. Silahkan Bapak Ibu yang ini Pak Ardi mungkin dari Jambi atau Pak Burimba, silahkan Bu Rimba ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti sosialisasi Kedereka yang disampaikan oleh Pak Adit gitu. Jadi sudah baca-baca juga. Nah, terkait hal itu saya menghubungkannya dengan beberapa BUMDes yang sudah saya dampingi yang hari ini sudah, tapi saya belum tahu nih Pak Rudi apakah posisi BUMDes yang saya dampingi itu posisinya sudah dia up di atas atau dia masih berkembang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pendapatan yang mereka hasilkan dalam wisata misalnya ya sudah cukup fantastis untuk bisa kita sampaikan gitu ya. Nah, terkait hal itu mungkin dalam kaitannya dengan Kedereka tadi, saya misalnya background saya itu di energi terbarukan, Pak Rudi. Kemudian, namun saya akan mengembangkan batik pada salah satu BUMDes yang juga sudah saya dampingi misalnya. Nah, di sebelumnya saya mendampingi BUMDes untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan alhamdulillah sudah berhasil gitu. Tetapi dengan background saya di EBT, saya ingin melangkah menekuni dunia yang lain yang saya tidak memiliki background di sana ke arah batik, karena pada BUMDes itu juga ada unit usaha batik yang sampai hari ini masih boleh dikatakan belum berkembang gitu, masih hidup segan mati tak mau karena kekurangan modal gitu. Nah, apakah saya bisa mengusulkan, terutama Pak Adit ini ya bisa menjawab ya, apakah saya bisa mengusulkan yang saya bukan memiliki background pada ranah itu gitu. Kemudian saya sudah coba masuk ke web Kedereka dan saya juga sudah membuat profil di sana.
di sana meminta apa yang saya punya gitu. Misalnya saya punya produk teknologi, contohnya mikrohidro misalnya, mungkin itu saya up di sana patennya misalnya. Nah, itu sudah saya masukkan untuk di webnya Kedereka. Nah, apakah dengan saya mengisi profile di Kedereka itu yang sesuai dengan background saya, artinya kemungkinan untuk bidang yang lain, misalnya pengolahan sampah, tetapi tidak berbackground energi terbarukan, tidak ke biomas, dia ke kompos, saya tidak bisa mengambil itu untuk mendampingi BUMDes yang akan melakukan ataupun yang sedang berada pada posisi pengembangan kompos, misalnya seperti itu. Karena banyak juga kita lihat dosen-dosen itu yang kadangkala berlari Pak Adit dari background-nya gitu ya. Dia menekuni itu terus menjadi praktisi. Dia jurusannya Fisipol misalnya, tapi dia menekuni dunia sampah terus. Jadi kita sebut dia dosen sampah gitu. Dia buat rumah sampah dan lain sebagainya, tapi tidak pada background dia gitu. Apakah dosen ini juga bisa mengikuti program matching pens ini gitu? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Adit, mohon penjelasannya supaya bisa lapang juga nih hatinya, ini bisa ikut enggak nih ya gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rimba. Mau langsung direspon Pak Adit? Saya langsung respon aja. Ya. Jadi jawabannya bisa Bu, ini untuk menenangkan hati Bu Rimba. Jadi jawabannya bisa. Jadi dosen itu dia tidak, makanya konsep kampus merdeka belajar itu harus merdeka Bu. Jadi orang dengan latar belakang yang berbeda bisa bekerja di tempat yang berbeda. Nah, konsep kampus merdeka itu seperti itu. Jadi dia tidak harus kalau ini belajarnya ini aja. Ini ada case nih sekarang yang lagi nyusun proposal, background-nya perikanan. Dia full belajar perikanan, tapi ternyata sekarang dia fokus di pengolahan sampah. Kemudian dia datang ke saya, dia bilang, "Mas, saya punya proyek ini di salah satu daerah di Tuban. Sudah berlangsung, masyarakatnya sudah dibawa, masyarakatnya juga ketemu sama saya." Dan dia cerita, ngobrol panjang lebar, saya bilang, "Wah, ini sangat bagus proyeknya, bisa Pak, lanjutin aja terus." Karena memang secara prinsip program Kampus Merdeka itu adalah semua orang harus mengeluarkan potensi dan minat bakatnya. Jadi ada orang misalnya punya background teknik, tapi kesehariannya dia melakukan advokasi petani. Dia sangat jago malah untuk advokasi petani. Betul. Tekniknya sendiri. Nah, jadi itu juga boleh gitu. Jadi ini Pak, karena secara prinsip kampus merdeka belajar itu membolehkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi sangat-sangat mungkin Bu. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu lulus TOT, Bapak Ibu akan nambah satu kompetensi ya, yaitu pendamping inovasi BUMDes. Nah, itu kan itu yang untuk meyakinkan ya. Jadi Bapak Ibu kok dampingi BUMDes ya, karena Bapak Ibu sudah ada sertifikat TOT gitu kan. Jadi udah ngerti ya. Oke, mungkin yang lain silakan Bapak Ibu untuk ada pertanyaan, mumpung kita ada bersama Pak Adit dan juga ada Pak Didi dan ada Pak Ade juga ya yang dari tim Kedereka. Silakan kalau Bapak Ibu. Saya boleh satu, Pak Rudi? Boleh, Pak Ardi, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita juga di Jambi, di Unja sudah lama coba untuk membina BUMDes. Itu ketika kita mulai dari lembaga keuangan mikro yang menjelma nanti menjadi BUMDes. Nah ini mungkin share itu aja ya Pak ya, share bagaimana pola pikir kita gitu. Nah saya melihat ada kecenderungan di BUMDes kita itu terlalu terlibat di dalam hal-hal yang sifatnya teknis produksi gitu, sehingga mereka punya berbagai unit usaha. Nah tapi kalau saya lihat dari mindsetnya BUMDes itu sendiri, dia mungkin akan berbeda dengan namanya BUMN atau BUMD. Ya, jadi tidak punya banyak
modalnya itu sangat-sangat terbatas sekali, termasuk bukan hanya modal uang, tapi juga dari sisi sumber daya manusianya gitu. Jadi kalau pengelola di BUMDes itu paling banyak hanya 5 sampai 8 orang di dalam satu BUMDes. Itu mungkin yang kondisi real yang kita lihat pada saat ini. Nah, berangkat dari itu, mungkin kalau kampus Merdeka Belajar, tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, dosennya merdeka, juga nanti kalau kita ingin BUMDesnya juga merdeka gitu. Orang desanya juga bisa merdeka gitu ya. Nah, itulah yang kenapa saya berpikir bahwa memaksakan pola pikir kita untuk dikembangkan di desa kan itu juga tidak baik gitu ya. Jadi ada keseimbangan antara bottom up dengan yang dari atas gitu. Nah, tugas kita di perguruan tinggi itu sebenarnya hanya mengarahkan gitu. Jadi tidak banyak kita intervensi, harus mengembangkan ini, harus mengembangkan itu gitu. Nah, mungkin pengetahuan itu yang perlu kita tularkan kepada BUMDes gitu. Jadi fungsi BUMDes itu tidak terlalu ke hal teknis, karena banyak keterbatasan di mereka. Dan mereka lebih banyak seharusnya berprinsip atau berperan sebagai fasilitator atau motivator untuk pembangunan ekonomi desa gitu. Bagaimana mereka mampu menggali berbagai potensi ekonomi desa, kemudian mendorong berkembangnya unit-unit usaha atau kelompok-kelompok usaha di desa, dan itu BUMDes hanya berperan nanti sebagai fasilitator. Itu yang kita terapkan di dataran Kempas gitu ya. Jadi di dataran Kempas itu BUMDes itu semacam pintu gerbang bagi ekonomi desa. Jadi ketika di dalam desa mereka berusaha untuk menata ekonomi desa, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang coba dikembangkan. Ada keterkaitan link antar produk yang coba dikembangkan, sehingga satu produk unggulan misalnya itu memberi manfaat awal lebih dulu kepada usaha-usaha lain yang ada di desa. Artinya ada pergerakan ekonomi di desa, ada aktivitas yang berkembang dengan adanya BUMDes. Nah, kemudian BUMDes juga akan dituntut untuk mendapatkan income generating gitu. Jadi mereka juga dituntut untuk mendapatkan income generating. Nah, untuk di dataran Kempas atau untuk di desa BUMDes mantap di desa Mentari yang kita coba inisiasi atau kita bina, mereka berfungsi tidak hanya lebih berfungsi sebagai intermediate di dalam ekonomi itu gitu. Jadi lembaga yang sifatnya memfasilitasi, memotivasi gitu. Nah, dari sana mereka bisa dapat nanti fee-nya atau semacam pendapatan dari jasa yang mereka coba kembangkan. Karena itu akan bisa mengelola banyak potensi ekonomi desa. Jadi kalau hanya satu usaha itu BUMDes itu sama juga nanti prinsipnya dengan BUMN. Dia punya satu usaha yang mengelola itu saja, sementara ekonomi masyarakat desa lain atau kelompok-kelompok usaha lain itu kurang menjadi perhatian mereka. Mereka fokus hanya untuk usaha mereka gitu. Nah, sementara fungsi BUMDes itu sebagai motivator ekonomi. Nah, itu yang kita coba kembangkan di dataran Kempas. Bagaimana mereka punya satu produk unggulan kawasan perdesaan yang sudah ditetapkan oleh Kemendes tahun 2019, itu pupuk kompos. Nah, jadi di pupuk kompos itu kita tarik ke belakang, nanti kita coba tarik ke depan gitu. Nah, ke belakang nanti pupuk kompos itu kita berdayakan peternaknya yang jadi pensuplai bahan bakunya untuk limbah kandang, sehingga ada juga nilai manfaat yang itu. Kemudian juga pengadaan input lain seperti abu, kelapa sawit, kemudian juga janjang kosong. Nah, itu BUMDes yang jadi perantara antara pabrik kelapa sawit dengan kelompok-kelompok usaha pupuk kompos tersebut. Nah, kemudian di pasar outputnya, kebetulan waktu itu produk pupuk kompos ini diambil oleh PT Wirakarya Sakti, anak perusahaan Sinarmas, dan itu setiap kelompok itu bisa omsetnya itu sampai 1 miliaran dalam 1 bulan gitu.
Jadi ada sekitar 1.000 ton produksi mereka di dalam 1 bulan. Tapi BUMDes tidak berperan di dalam kelompok itu. Nah, BUMDes hanya berperan nanti dia menanamkan atau investasi atau penanaman modal pada kelompok-kelompok itu, tapi tidak ikut mengelola kelompok usaha itu gitu. Atau nanti BUMDes menjadi perantara antara kelompok usaha dengan PT Wirakarya Sakti. Nah, mereka mendapat penghasilan dari sana gitu. Nah, itu dalam 1 bulan itu cukup banyak yang bisa diperoleh oleh BUMDes dengan banyaknya usaha gitu. Nah, kemudian juga BUMDes mencoba menginisiasi masyarakat untuk memanfaatkan pupuk kompos itu tadi gitu. Nah, sekarang sudah berkembang, ada industri jahenya, ada budidaya jahenya, kemudian hortikulturanya. Nah, itu lebih nanti akan mengarah kepada organik. Nah, itu yang mungkin salah satu gitu yang bisa kita coba itu. Saya kira untuk share pengalaman aja gitu. Terima kasih Pak Pur. Ya, terima kasih Pak Ardi. Wah, ini udah sangat siap ini, tinggal nulis proposalnya, dan mungkin juga bisa direplikasi di daerah-daerah lain ya, Bapak Ibu yang punya area yang dekat dengan perkebunan sawit itu Pak ya. Tadi mungkin saya garis bawahi ada satu kata fasilitator ya, itulah yang sebenarnya kita sangat perlukan ya. Jadi misalnya di desa itu ada problem apa, misalnya ada problem hama, ada problem ini ya, coba nanti kita bersama-sama ini carikan koneksinya gitu kan. Kita tidak harus menyelesaikan segala sesuatu ini sendirian, tapi dengan adanya konsorsium ini, masuk nggak ada sih dari sekitar 50 kampus, mungkin hampir 1.000 dosen ya, nanti yang terlibat kalau ini semua berjalan ini, masuk nggak ada yang. Nah, ini di Kedereka itu saya kira sudah difasilitasi. Oke, tadi saya tangkap nggak ada pertanyaan yang spesifik ya. Mungkin silahkan kalau ada Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, ada ini, mumpung Pak Adit sama tim masih. Silahkan. Dari Bengkulu, Pak. Oke, Bu Kresna, silahkan Bu Kresna. Assalamualaikum, salam kenal Pak Adit. Ya. Pak, ada yang kami perlu pertanyakan terkait dengan program ini, terkait dengan kalau di Bengkulu sendiri itu tadi dikatakan sasaran kita adalah BUMDes yang maju gitu Pak ya. Sementara kalau berdasarkan sepengetahuan kita ya, kalau dikatakan BUMDes yang maju dengan penghasilan misalnya di atas 4,8 M gitu kan, itu di Bengkulu itu belum ada Pak. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi mungkin kriteria BUMDes yang bisa kita sasar dengan kategori tanda kutip maju itu yang seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejauh mana nanti peran kita sebagai tim pendamping atau istilahnya itu pendamping ya dalam BUMDes, mengingat kita kan tidak hadir dari awal, artinya dari mereka menentukan unit usaha dan lain sebagainya, ketika kita ketemu problemnya gitu kan. Nah, itu kita kan tidak bisa dikatakan tidak semuanya yang dari 50 itu dari awal kita ikut prosesnya. Nah, jadi bisa saja kita ketemu ternyata problem sebuah BUMDes itu bisa saja di marketingnya gitu kan. Nah, itu pertanyaannya ya sejauh mana nanti peran kita, posisi kita dalam kegiatan ini di aktivitas BUMDesnya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya. Mungkin, satu lagi Pak, mohon izin ya. Pak, kalau untuk program ini berapa lama waktunya, mungkin untuk jangka waktunya mungkin sekalian kalau ada bocorannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ke Pak Adit dulu ya, bisa direspon untuk jangka waktu ini Pak, nanti mungkin saya nambahi ada beberapa teknis tadi. Baik, untuk jangka waktu, karena ini memang dananya dana APBN, maka dia mengikuti cycle-nya APBN. Nah, jadi seperti cycle-nya APBN itu, dana kemungkinan akan turun di bulan Maret, kemudian pertanggungjawabannya di awal Desember. Hanya saja, ini kan sistemnya first come, first serve. Siapa yang masukin dananya duluan, dia yang nanti akan dapat peluang untuk mendapatkan dana hibahnya lebih dulu.
Nah, jadi kalau misalnya saya nanti aja lah masukinnya bulan-bulan Februari aja, nah itu belum tentu dijamin dananya masih ada, karena ini saya ngasih bocoran aja nih. Sekarang ini sudah mulai banyak yang menyusun proposal dan berkomunikasi intens sama kita. Ini satu hari ini nggak berhenti-berhenti, saya ini kadang call dengan berbagai macam industri dan perguruan tinggi. Tadi pagi bahkan Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia itu datang ke kita, dia bilang, saya mau bawa nih beberapa kampus, udah ada dananya, ayo kita matching. Jadi harus cepat nih kita, karena sudah banyak yang berminat, banyak yang sedang menyusun proposal, dan banyak yang sudah bawa kampus untuk ketemu sama kita. Jadi lebih cepat lebih baik, Pak Rudi. Ya. Oke. Ya ini oke. Mungkin saya nambahin ya jawaban dari Bu Krisna. Jadi nanti sekiranya ini BUMDes belum tidak ada yang maju, paling tidak ini BUMDesnya berkembang. Jadi BUMDes berkembang itu paling enggak dia sudah jalan, sudah ada unit usahanya, kegiatannya sudah jalan. Jadi kita ini kan bahasanya ini kan kita ngambil posisi scale up ya, atau top up aja ini. Kita nggak startup, karena kalau startup nanti takutnya Bapak Ibu terlalu banyak menghabiskan waktu non teknis ya. Biasanya kalau yang startup ini kan kepala desa dengan ketua BUMDesnya nggak akur, ini BUMDesnya dia masih bingung juga mau usaha apa. Nanti kita ada BUMDes bingung, Ibu bingung, kita juga ikut bingung kan, ada 3 orang yang bingung. Tapi kita punya data, saya Bengkulu ya, nanti kita pilihkan. Ini Ibu bisa ngusulkan, saya kan bisa lihat ini datanya ya, asal ada alamat ininya ya kita cek ini. Saya ada kita punya data untuk melihatlah kelayakan. Oh ya ini kayaknya BUMDes ini sudah siap nih didampingi kampus gitu kan. Itu prosesnya bisa cepat. Jadi nanti setelah ini kalau Bapak Ibu mau ini, Bapak Ibu, Pak kalau BUMDes ini gimana? Nanti saya cek atau nanti bisa dibantu Bu Diana untuk komunikasinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peran pendamping tadi itu kan kita sebenarnya sudah punya menu-menu tadi yang saya sebut tematik tadi. Ini sebenarnya kita ngikuti konsep Kedereka ini kan tinggal matchingkan aja. Tadi misalnya dari ini itu ada problem yang itu terkait dengan marketing. Ya udah kita pakai aja digital marketing gitu kan. Digital marketing itu nanti apa-apa ininya itu kan sudah, saya kira sudah ada gambaran ya untuk programnya itu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian nanti misalnya problemnya tadi harapan kita kan ini ada satu konsorsium ini kan nanti kita akan saling tukar-menukar ide lah. Tadi kan yang sudah dilakukan di Pak Ardi itu kan sudah terbukti berhasil. Ada kelompok usaha, ada BUMDes untuk kompos ini saya yakin ini kita sangat terbuka untuk pertukaran informasi. Jadi yang perlu kita temukan itu adalah tadi problem statement-nya itu. Nah inilah yang saya kira tim dari kampus ini yang punya keunggulan karena sudah terbiasa untuk melakukan satu assessment yang cukup komprehensif gitu. Nah nanti dari situ kita komunikasi karena ini patut diingat Ibu Bapak ini kan nggak bergerak sendiri, ini kan kita bergerak bersama. Jadi jangan nanti apa-apa dipikirin sendiri, dipecahin sendiri, pusing sendiri. Jangan, ini kita saling komunikasi nanti. Itu mungkin untuk menambahkan. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ini yang lain. Silahkan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, silakan Bu Feni dari Ubaya, silakan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Salam kenal Pak Rudi dan Pak Adit. Saya Feni Megawati dari Universitas Surabaya. Ya. Kebetulan saya anak buahnya Pak Deddy Marsiano juga. Oke. Dari ini saya mewakili Pak Hasrul dari LPPM Ubaya ya Pak. Ya, oke. Sebelumnya saya kalau mendengar tadi presentasinya sangat luar biasa sekali dan program ini sangat inline dengan apa yang kami sudah lakukan di Ubaya gitu ya. Bahwa kami punya pendampingan desa yang cukup banyak dari LPPM, kemudian
mendapatkan hibah dari Dikti juga. Kemudian untuk Ubaya juga kalau dari jurusan manajemen tempat Pak Deddy Mardiano dan saya lagi mengembangkan inovasi. Jadi harapannya nanti mahasiswa keluar itu sudah bisa menjadi startup tadi itu. Itu yang kami lakukan. Kemudian di Ubaya juga punya Ubaya Innov Action Hub, di mana UIH ini adalah satu departemen yang dibangun untuk melakukan pendampingan kepada startup dan mengakselerasi untuk menjadi dia bisa terspin off. Itu yang kami lakukan sebagai program dari universitas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apakah TOT itu, maksudnya apakah dimulai dengan langkahnya dari TOT dulu, dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi pendamping, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah format proposalnya, karena kita akan mencoba men-sharekan ke beberapa, artinya kepada tim-tim yang kami sudah miliki yang biasa untuk melakukan pendampingan. Kemudian yang ketiga adalah maksimal dana itu, maksudnya apakah ada, kalau dihibah kan ada kriterianya, ini jenis ini, ininya apa, ini jenisnya apa, dan segala macam itu. Kemudian kalau BUMDes atau desa binaan yang sudah kita bina, artinya mendapatkan hibah dari tempat seperti Riset Dikti dan lainnya, itu apakah boleh mengajukan program yang sama ini, Pak? Kemudian pertanyaannya banyak ya, Pak, mohon maaf ya. Ya. Yang kelima itu untuk startup itu kriteria startupnya apa yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan matching fund ini sendiri. Kemudian kebetulan ada salah satu desa binaan kami di BUMDes Ketapang Rame itu menjadi BUMDes terbaik nomor 1 di Jawa Timur. Kemudian BUMDes ini juga menjadi desa sejahteranya Astra. Jadi kami melakukan sayembara waktu itu dengan untuk yang diadakan oleh Astra, dan kebetulan kami mendapatkan sayembaranya, dan kebetulan kita masuk nominasi 10 BUMDes terbaik di Astra. Nah, kalau sudah didampingi seperti ini, apakah masih boleh mengajukan lagi gitu, Pak? Terima kasih dan selamat sore. Ya. Mungkin beberapa saya jawab dulu ya Pak Adit ya, nanti ada beberapa yang ini. Jadi gini Bu Feni, ini kalau konteksnya ini dalam konsorsium Kampus Merdeka untuk Desa atau konsorsium skema BUMDes Industri dan Kampus, ini maka akan berlaku beberapa hal tadi, karena ini kita maju bersama konsorsium. Tapi kalau di luar itu, Ibu bisa langsung ke DRK. Jadi ini perlu dipisahkan, apakah Ibu akan atau Ibu ini sedang mau masuk yang skema konsorsium atau ini masuk yang sendiri tadi. Itu ya Bu ya. Itu dulu. Kalau masuk yang konsorsium yang kita bahas sore ini, maka sasarannya harus desa atau BUMDes. Kalau ke DRK itu kan sebenarnya industri tadi dijelaskan luas kan. Jadi mungkin saya akan supaya nanti nggak mix up, ini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Apakah kita sedang bicara ada masuk konsorsium ini, kemudian atau kita itu sedang bicara hal yang lain. Nah, nanti mungkin Pak Adit bisa jawab apakah satu orang itu bisa misalnya majukan 2 gitu. Misalnya Bu Feni punya ide untuk yang desa dan punya ide untuk startup yang ini enggak terkait dengan desa. Itu mungkin nanti Pak Adit yang bisa jawab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, konsorsium ini kan bermula sebenarnya tidak dari ke DRK ini memang sudah ada program yang kita jalankan untuk membuat jejaring atau BUMDes itu secara nasional. Itu sudah hampir 3 tahun ini kita lakukan. Jadi saat ini kalau BUMDes ini jalan sendiri-sendiri, ini ya kita bisa pahami nanti sustainability-nya dia nggak akan bagus. Nah, siapa pihak yang bisa mengagregator ini? Salah satunya adalah kampus. Maka di konsorsium ini sebenarnya kan kesepakatannya masing-masing BUMDes atau desa yang kita dampingi, ini kemudian kita gabungkan di satu platform. Itulah akhirnya ketemu harapannya 1000 BUMDes itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, TOT ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara BUMDes ID dengan Ubaya sebenarnya. Tidak spesifik untuk untuk hibah ke DRK ini. Apakah untuk masuk ke DRK ini harus TOT? Tidak, karena TOT ini kan bagian dari MOU
pendampingan BUMDes yang sudah ditandatangani kita dengan Pak Rektor, ya kan? Nah, kenapa ada TOT ini untuk menyamakan persepsi aja, Bu, sebenarnya supaya ini terjadi nanti ada kesamaan pandangan dan pola untuk pendampingan. Modelnya sebenarnya ada pertukaran resource sharing sih sebenarnya atau knowledge sharing sih, bukan ini kayak tadi misalnya Pak Ardi dan ada yang lain, nanti mungkin Pak Tri ya dari UB ini masing-masing punya inovasi masing-masing lah, itulah yang sebenarnya kita bisa saling bertukar. Nah, kemudian untuk yang lain mungkin lebih ke Pak Adit ya tadi Pak ya, maksimal dana, kemudian kalau sudah ada dapat dana dari Dikti bagaimana, kemudian untuk startup tadi. Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama, berapa maksimal dananya? Maksimal dananya tidak ada Pak. Ada yang meminta dana 80 juta, ada yang 500 juta, ada yang 250 juta, ada yang 20 miliar. Sampai saat ini yang paling besar itu 20 miliar. Tapi yang mesti diingat adalah ketika dia meminta dana 20 miliar, maka dia harus membawa matching dengan nilai yang sama. Jadi dia minta 20 miliar, maka kemudian industri berkontribusi juga 20 miliar. Kemudian dia minta 80 juta, industri juga harus bawa 80 juta. Walaupun kontribusi dari industri tersebut bisa cash, bisa in kind. Jadi itu. Tapi secara prinsip karena dia matching, maka dananya dana padanan 1:1. Nah, untuk program-program yang memiliki nilai sosial itu bisa 3:1 maksimal. 3 dari kita, 1 dari industri. Nah, itu peluang yang juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang kedua, kalau saya sudah pernah dapat dana atau sedang dapat dana sekarang, boleh nggak saya minta lagi? Jawabannya boleh. Dan itu bisa dihitung sebagai matching. Jadi tidak ada batasannya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita mau buat startup, kriterianya seperti apa? Sampai saat ini belum ada kriteria yang mengunci startup seperti apa yang diperbolehkan, berapa total nilai startupnya, itu belum kita kunci di sana. Kita masih cukup open. Nah, tapi mudah-mudahan malam ini kalau misalnya pun ada perubahan, mudah-mudahan perubahannya tidak terlalu banyak. Tapi untuk startup-nya pun dibebaskan, tidak ada nilai nominalnya juga berapa untuk startup, berapa untuk penelitian, berapa untuk hibah, ini tergantung dana matching yang nanti dibawa. Gitu. Oke, gitu Bu Feni udah cukup jelas, apa ada yang masih kelewat tadi? Jelas Pak, terima kasih banyak. Oke, ya Bu Feni, makasih. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada lagi mungkin. Mohon izin Pak Rudi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf sebelumnya saya matikan kamera biar ini di sini sinyalnya masih kurang bagus, jadi biar stabil. Terima kasih sekali juga kepada Pak Aditya. Kami senang sekali bisa bergabung di acara konsorsium sore ini, dan saya rasa ini program yang luar biasa, kerjasama antara BUMDes, kemudian universitas, kemudian dari industri dan Dikti juga di sini sudah memberikan program yang sangat bagus, dan ini sesuai dengan cita-cita kita bersama, pastinya tidak hanya di universitas karena harus implementasi Merdeka Belajar, tetapi dari industri juga butuh banyak inovasi dan support, dan dari BUMDes juga pasti punya program untuk tadi scale up juga. Nah, ini saya pikir merupakan program yang kolaborasi yang sangat menarik dan bagus untuk kita lakukan bersama. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aditya dan Pak Rudi, karena kita duduk bersama sore ini punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendampingi BUMDes untuk kemajuan BUMDes. Untuk program matching fund yang disampaikan Pak Aditya ini terus terang kami juga baru akhir-akhir ini dengar. Jadi kalau tadi industri yang dimaksud adalah diperbolehkan berbagai macam jenis ya, tidak
tidak hanya pabrik, industri besar, tetapi juga skala BUMDes juga bisa. Nah, kebetulan kami dari Universitas Negeri Semarang itu juga punya banyak pendampingan terhadap desa, tapi tidak spesifik di bidang di BUMDesnya. Nah, ini karena kita punya tujuan yang sama, karena di sini kita sama-sama ingin membuat satu konsep untuk mengembangkan BUMDes. Nah, ini Pak Rudi kan sudah ahlinya dan punya banyak data tentang itu. Mungkin kita, khususnya kami di Semarang, bisa disupport Pak data-data terkait BUMDes yang bisa mungkin kita coba nanti inisiasikan kerjasama kepada BUMDes tersebut untuk melakukan pendampingan. Karena ketika kita nyusun proposal, kita harus tahu pemetaan potensi, permasalahan BUMDes itu, kemudian apa program yang diinginkan, sehingga kita start menulis proposal ini sudah punya bekal untuk disampaikan dalam proposal dengan baik. Nah, kemudian untuk Pak Aditya, mohon informasinya Pak, karena ini kan belum ada panduannya kalau nggak salah ya. Nah, ini kan kalau kita mau mulai kan juga agak bingung karena belum ada pegangan. Nah, untuk apakah proposal untuk hibah ini, untuk matching fund ini nanti juga sistemnya hampir sama dengan hibah pengabdian masyarakat yang harus ada di situ, harus ada bukti MOU dengan atau mitra kerjasama dengan industri kalau dalam hal ini BUMDes, dengan BUMDes ID atau Sinkor. Kalau BUMDes ID dan Sinkor kan kita sudah punya, tetapi dengan BUMDesnya kan kita belum ada. Nah, biar nanti tidak terlalu mepet waktunya, kita kan harus prepare dari sekarang. Mungkin bisa diberi bocoran apakah lampiran yang ada di proposal itu termasuk harus ada bukti tanda tangan kerjasama dengan BUMDes yang akan kita dampingi. Itu saja dari saya Pak Rudi dan Pak Aditya, mohon penjelasannya dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya yang bagian saya. Silakan. Jadi terkait struktur proposal, nanti saya sudah kirim belum ya ke Pak Rudi ya? Belum ya? Atau udah ya? Yang dulu belum, masih ini Pak. Oh. Masih apa itu? Ya, memang itu masih draft dan mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh banyak berubah dari draft. Jadi terkait dengan lampiran tadi memang benar Bu, nanti diminta lampiran pernyataan komitmen dari mitra. Nah, jadi permintaan komitmen dari mitra ini kalau menurut saya bisa lewat, memang kalau misalnya nanti lewat bumdes.id, bisa lewat bumdes.id sebagai komitmen dari mitra. Karena kalau memang kita 1000 BUMDes, agak lumayan nanti kalau kita mesti ngumpulin 1000 komitmen. Jadi mungkin dari bumdes.id, dari bumdes.id nanti melampirkan 1000-nya itu siapa aja. Jadi yang kita pegang bumdes.id-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan komitmen dari pengguna jika ada. Itu memperkuat efek kebermanfaatannya. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa lampiran dari BUMDes, nggak harus semuanya, yang menunjukkan bahwa memang benar akan ada manfaat yang diterima oleh mereka. Nah, itu adalah bagian dari beberapa lampiran. Hanya ada 3 lampiran sih, pernyataan komitmen, pernyataan komitmen mitra, pernyataan komitmen pengguna, dan pengaturan kepemilikan IPR jika ada. Jadi itu yang jadi struktur laporannya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Adit. Nanti untuk tadi ya Bu Favorida, untuk desa ataupun BUMDes itu nanti kita bisa matchingkan ya. Artinya Ibu yang kira-kira beberapa desa yang sudah jadi desa binaan itu bisa dikasih ke kita. Nanti kita akan cek di situ BUMDesnya dan lain sebagainya. Harapannya nanti ini cocok. Nah, nanti kita kontaki BUMDesnya untuk kita bantulah nanti biar matching. Nah, nanti jika ternyata ada dosen-dosen maupun mahasiswa yang berminat tapi belum dapat BUMDes atau desa, kita juga bisa berikan beberapa alternatif. Misalnya di Kabupaten Semarang, kita ada beberapa desa yang menurut kita layak dan bisa untuk dijadikan mitra untuk program ini. Nah, dengan seperti itu saya kira nanti
ini akan bisa match. Kita juga ada kerjasama atau nanti kita juga bisa minta data dari PMD provinsi atau apa, mereka udah ada penilaian untuk bahasanya BUMDes unggulan lah, yang rata-rata di setiap kabupaten sekarang ada 40 sampai 50. Nah, dari situlah kita akan mulai untuk duduk bersama, kemudian ya kita buat proposal, ya nanti kita ada workshop bersama sehingga proposalnya ini Bapak Ibu dapat background information yang cukup lengkap gitu. Itu memang salah satu komitmen untuk ini membuat proposal itu ya sambil, atau mungkin kalau Pak Adit gambaran struktur proposalnya kemarin itu Pak, kalau misalnya ada bisa ditunjukkan ke ini. Oke, tunggu bentar, coba saya ini ya. Atau tadi mungkin yang mungkin bergabung agak ini dari Bu Adisti dari Unpad atau Pak Tri nanti juga bisa bertanya Pak, karena ini tadi sudah mungkin ada beberapa informasi, tidak apa-apa nanti bisa ditanyakan. Mumpung ada Pak Adit dari tim Kedereka Dikti. Silakan Pak Adit kalau mau sharing. Ya, bentar, ini dokumennya ada di WhatsApp saya harus pakai WhatsApp web dulu nih. Oke. Ya. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Ini draft yang sedang kita buat dan mudah-mudahan final. Jadi ini saya ngasih bocorannya nih. Ya. Tapi insya Allah akan final. Jadi yang pertama tuh struktur proposalnya seperti biasa, latar belakang, tujuan, roadmap dan desain program, tahapan pelaksana, tim pelaksana. Nah ini penting nih, harus ada elemen mahasiswanya. Karena ada 3 indikator assessment yang dibuat. Yang pertama keterlibatan mahasiswa, jadi ini akan salah satu poin yang dinilai. Kemudian kontribusi terhadap 8 IKU, jadi kita pengen tahu proyek ini bagaimana berkontribusi terhadap 8 indikator kinerja utama, itu indikator assessment yang kedua. Kemudian penerima manfaatnya, bagaimana ini memberikan manfaat buat masyarakat ataupun buat industri. Jadi itu nanti di desain programnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, di bagian lampiran, itu nanti ada pernyataan komitmen mitra. Nah, ini yang mungkin bisa diwakili sama BUMDes, kemudian pernyataan komitmen pengguna. Nah, saya pikir kalau RAB dan jadwal ini udah biasa lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Struktur proposalnya yang pengen kita harapkan bisa dibuat. Gitu. Nanti detailnya akan saya berikan kalau misalnya sudah jadi, karena takutnya saya kasih sekarang, tiba-tiba dalam pembahasan nanti malam ada yang berubah. Jadi ini, cuman kurang lebih sih mudah-mudahan tidak akan terlalu jauh berbeda seperti itu. Ya. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih ada hal yang perlu ditanyakan atau sudah cukup jelas. Boleh bertanya Pak Rudi? Ya, silakan. Untuk perkiraan TOT-nya di Desember ini kapan Pak ya?
Mungkin kita agak padat. Oke. Oh ya. Oke, TOT-nya kita nanti online ya Bapak Ibu. TOT-nya kita online setelah kita dapat dari struktur proposal tadi, karena output dari TOT ini kita adalah menyusun proposal. Jadi biar nanti langsung inline lah. TOT itu kita diskusi ini 2 hari gitu ya. Kita agak meluangkan waktu 2 hari. Kita kemudian langsung susun proposal sehingga tadi kita bisa segera masukkan, karena tadi kata Pak Adit ini ternyata sudah banyak dulu. Sebulan yang lalu Pak Adit ini kayak belum banyak gitu loh. Tapi setelah sebulan ternyata udah banyak. Nah, ini kita harus cepat-cepat juga ternyata. Nah, ini yang harus menyesuaikan ini kita. Jadi saya kira nanti Bu Diana ya, tolong dicari tanggal. Nanti mungkin kita akan buat beberapa batch ya, sehingga kalau Bapak Ibu pas hari itu nggak bisa ikut batch yang berikutnya. Tapi coba akan kita kejar mungkin di Desember inilah, karena kita harus nyusun proposal itu. Jadi TOT itu lebih untuk kita langsung kita garap proposal itu lah Bapak Ibu. Ya, langsung itu kayak bootcamp lah gitu loh. Gitu. Sambil nanti saya ada koordinasi terus sama tim Kedereka untuk beberapa hal lah, nanti kita intensif. Kalau untuk kontribusi industrinya aman ya Pak Rudi ya? Karena itu penting juga tuh untuk mensecure administrasi proposalnya. Artinya kan ini seperti kesepakatan kita kemarin kan, kontribusi industri ini kan dari BUMDes itu Pak. Betul ya? Meskipun nanti dananya BUMDes ini kan bisa dari CSR-nya BRI, bisa dari ini kan kita udah ada program yang jalan dengan BRI kemarin 125. Jadi contoh di beberapa ini saya nggak khawatir, misalnya tadi di Jambi itu ada 4 desa yang udah ikut Desa Brilian BRI, itu kan udah dibantu dan mereka sudah ada ada banyak inovasi yang sebenarnya sudah bisa sangat siap dimasukkan. Dan nanti kan yang daerah misalnya Unpad kan kemarin udah ada dengan Taruna Desa, udah jalan ini, ada beberapa desa juga yang dapat dari Desa Brilian, dapat dari BRI, itu saya kira untuk mematchingkan itu, makanya saya nanti dengan kampus ini tidak berani besar-besar, karena matchingnya yang dari BUMDes ini kan juga nggak gede, itu yang nanti kita teknisnya akan kita temukan. Sama di Jawa Timur saya kira itu sudah ada beberapa lah yang memang dia sudah ada dana program ya. Jadi ini kan bahasanya dari Dikti mentop up aja. Nah, dana programnya itu yang kita anggap matching dengan dana top up-nya Dikti. Gitu Pak. Mungkin nanti kalau pertanggungjawaban dana matching-nya itu ada format khusus, ya kita akan sangat mungkin kita akan bisa juga masukkan di dalam workshop atau TOT itu. Jadi sekitar berapa nih Pak yang mau di matching? Uangnya harus saya siapin dulu untuk Pak Rudi masalahnya. Nanti saya udah blok uangnya untuk Pak Rudi, jangan diambil-ambil yang ini. Kalau sudah ada gambarannya, kita udah siap. Karena kemarin kan di pembicaraan awal yang kita hitung, kita sebenarnya kita juga masih bicara dengan Kemendes dan BRI sama NBN. Tapi kita cukup secure, cukup menurut kita visible kalau ada 1.000 BUMDes per masing-masing BUMDes itu sekitar 25 sampai 30. Jadi kalau 30 juta kali 1.000 kan 30 miliar. Karena ada program dari Kemendes yang penguatan modal, itu kan biasanya dia ngasih 50 juta untuk 1.500. Nah, BRI juga, saya kemarin nanya CSR, ya, dia ada sekian persen lah yang memang sudah alokasikan. Nah, kalau saya kira di situ masih cukup aman, Pak.
Ini pas banget nih Pak Rudi cerita angka. Bu Ses sudah bergabung. Jadi Bu Ses, ini katanya Pak Rudi. Ya, katanya Bu Aris. Ini katanya bumdes.id mengajak konsorsium 30 kampus, menargetkan 1000 bumdes, siap matching 30 miliar Bu katanya sama kita. Ayo mau tambah lagi juga boleh Pak Rudi, nanti saya secure uangnya. Waduh. Iya, jadi Mas Adit, Pak Rudi ya. Pak Rudi bisik-bisik ke saya, dia bilang, Mas ini kita 30 miliar ya Mas, kata dia. Ya, pas terima kasih Pak Rudi. Kita siap untuk mendukung Pak Rudi dan teman-teman dari BRI serta dari Kemendes. Senang banget bisa bekerja sama supaya mahasiswa dan dosen kita serta kampus kita, kalau kata Pak Dirjen menjadi mata air, kalau kata saya menjadi mata hati dan matahari bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Pak Rudi. Siap Bu Ses. Ini ya tergantung teman-teman ini Bu. Ini saya ada 10 perwakilan kampus Bu. Mungkin mohon kami bisa laporkan. Ini ada dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas DHZN Bengkulu, Universitas Surabaya, Universitas Pajajaran, Gajah Mada, Universitas Semarang, Universitas Palembang, Universitas NU Jepara, Universitas Jambi, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari 30 atau 40 yang sedang ini kita ada perwakilan yang mereka memang sudah jalan Bu untuk ini, jadi ini bisa di scale up. Baik, ini silakan Bapak Ibu kalau mau ada menyapa Bu Ses atau ada mau nanya langsung silakan. Pak Tri mungkin, Pak Tri Wahyu dari Universitas Brawijaya Pak, silakan Pak. Mungkin bisa cerita juga programnya. Nah ini berarti, mohon maaf tadi terlambat gabung. Ya. Yang menjadi menarik ini berarti efektif tahun depan ya berarti, karena kan nggak mungkin juga tahun ini. Ini kita nggak tahu ini kaitannya sama kondisi yang ada terjadi. Ini kan masih COVID ya, masih COVID, apalagi sekarang lagi kayaknya gelombang kedua. Ini kita nggak tahu prediksi sampai kapan. Ini kira-kira bagaimana terkait kegiatan ketika memang kan kalau ini kan nggak mungkin kita nggak turun langsung direct ke lapang, nggak mungkin juga untuk daring seperti itu. Ya izin mungkin ya Pak Tri, Pak Rudi izin untuk memberikan respon ya Pak Adit. Jadi yang pertama memang kami tahun ini sampai dengan sekitar bulan Februari itu akan melakukan berbagai macam persiapan. Mengapa sampai Februari? Karena kami yakin Februari itu vaksin sudah mulai terdistribusi mungkin ke lebih dari 75 lokasi. Kalau melihat perkembangan dari uji vaksin di Unpad, karena kami juga melakukan pendampingan terhadap Unpad dan kami juga melakukan proses treatment dan berbagai macam bantuan dengan 13 rumah sakit pendidikan. Jadi kami banyak terupdate dengan baik tentang COVID. Jadi Pak Wahyu, mudah-mudahan kita optimis hari amin. Bulan Februari kita sudah selesai dengan vaksin, mudah-mudahan. Kemudian proses ini kan membutuhkan waktu, perkiraan saya sama Pak Adit mungkin 3-4 bulan untuk mematchingkan teman-teman menjadi penduduk dalam ekosistem yang sama ya, supaya bisa segera komunikasi, kemudian kolaborasi dan melakukan berbagai macam MOU, karena Pak Rudi maupun kami juga harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelayakan dari berbagai macam BUMDes yang sudah dilakukan selama ini, begitu ya. Nah, yang mungkin yang paling penting menurut saya sekarang, mohon izin Pak Rudi, jadi timnya Pak Rudi menjadi satu corporate, mungkin masuk dulu ke kedai reka kita, teman-teman dari perguruan tinggi yang ada di dalam grupnya Pak Rudi juga segera masuk ke dalam kedai reka kami, sehingga nanti kami sudah tahu, oh ini matching kami, calon pasangan kami udah 30 miliar. Jadi kami nanti sudah langsung ngeblok Pak. 30 miliarnya juga di kami tidak akan kami berikan kepada siapa-siapa. Dan itu nanti kan ada MOU, ada MOE, dan ada pernyataan-pernyataan tertentu bahwa timnya Pak Rudi yang terdiri dari 30 kampus ini memang akan melakukan berbagai macam indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi tidak boleh juga gitu ya kami memberikan matching tapi teman-teman di perguruan tinggi tidak membantu perguruan tingginya untuk misalkan mendapatkan lulusan yang layak bekerja. Kemudian dosennya harus turun ke lapangan,
memberikan berbagai macam inovasi-inovasi terbaru. Kemudian dari lapangan itu terutama mungkin dari teman-teman dari Kemendes dan dari BRI itu dibawa ke kampus untuk melakukan perbaikan-perbaikan proses pembelajaran dan mungkin ada inovasi baru begitu. Kemudian setelah itu teman-teman dari berbagai kampus yang di bawah konsorsiumnya Pak Rudi itu juga harus saling menjadi dosen tamu di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi jangan cuma sekedar habis ngobrol dengan Pak Rudi sudah selesai, bukan. Jadi 30 perguruan tinggi ini juga harus saling bertukar pengalaman, bertukar mahasiswa maupun bertukar dosen supaya networking kita makin lama makin banyak begitu ya. Nah, kemudian yang untuk kegiatan hilirisasi penelitian-penelitian atau pengabdian masyarakat dibantu oleh Pak Rudi dan kami. Itu kan ada di KPI nomor 5 kalau di dalam indikator kinerja utama. Jadi begitu mungkin nggih Pak Triwahyu. Jadi kita 3-4 bulan ini akan melakukan berbagai macam proses seleksi, administrasi, verifikasi, dan validasi sampai dengan ekosistem ini milik bersama timnya Pak Rudi dan timnya kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, kita sudah berpacaran, bertunangan, nanti menikah, kemudian kalau istilahnya Pak Menteri ya, menikah dan kita menghasilkan mahasiswa kita yang menjadi pemimpin di era global yang pemimpin juga yang adaptif, selain kompetitif, adaptif dan juga fleksibel. Jadi memang kita ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan supaya kalau angka matematika 1 + 1 sama dengan 2, kalau Pak Rudi gabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi jadi 30 ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih juga kepada Pak Tri yang mendukung kegiatan ini. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Ses. Sama. Saya pikir udah cukup clear ya Pak Rudi. Kita tinggal tunggu proposalnya aja nih. Kira-kira akan seperti apa gambarannya dan tinggal dirancang saja nanti. Saya pikir gambaran besarnya udah ada. Sama ya yang penting itu juga Pak Rudi nanti di secure komitmen dari industrinya karena itu bagian dari proses administrasinya juga. Jadi berapa yang dibawa itu yang kita matching. Ya. Kalau Pak Rudi dan teman-teman dari perguruan tinggi membutuhkan konsultan startup atau apapun yang levelnya di dunia, Pak, silakan Pak kirim kepada kami komunikasi. Kami tentu akan menyediakan dengan senang hati supaya kualitas dari kerjasama kita yang tadi 1 + 1 sama 30, mudah-mudahan 1 + 1 jadi 30 plus ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, mungkin sekalian juga update ke Bu Ses. Ini nanti tanggal 15 Januari kita ada launching untuk pasardesa.id itu untuk menghubungkan warung-warung tradisional dengan BUMDes, Bu. Itu yang rencana ada 1000 dan kalau ada lancar nanti Pak Presiden yang akan melakukan launching. Ini program yang akan di-endorse langsung juga dari Kemendes. Nah, nanti setiap BUMDes yang masuk di konsorsium atau di platform kita, ini langsung kita matchingkan dengan program Kampus Merdeka dan Kedereka ini, Bu. Siap. Jadi itu nanti bisa ada tambahan Pak Adit untuk amunisi lah, karena makanya ini semua program yang BUMDes ini kita berkomitmen untuk kita kawinkan tadi dengan programnya ini Kedereka. Cuma memang nanti yang kita mungkin nanti agak sedikit geser-geser nominatif 1000 BUMDes ini yang nanti harapannya itu mohon dimaklumi ya karena ini kita nominatif ini kan nanti ya mungkin 90% akan masuk lah nanti tapi mungkin nama by name by address ini mungkin nanti kalau geser-geser dikit ya ini harap bisa dimaklumi ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Rudi atas sekuritasnya tinggi banget. Terima kasih. Ya, gitu. Saya kembalikan ke Mas Adit. Ya. Saya pikir rasanya sudah cukup ya, sudah ini, sudah banyak yang sudah kita bahas. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa masih kurang, silakan untuk berkomunikasi lagi Pak Rudi. Apa yang perlu di-support, kita siap support. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi karena sistemnya first come first serve jadi jangan mau ketinggalan Pak sama yang lain yang sudah juga berlomba-lomba memasukkan hibahnya
Karena BUMDes ini harus mensecure juga kan, nanti takutnya sudah nggak cukup lagi nih jangan-jangan buat bumdes.id, jadi harus harus cepat gitu. Ya. Baik, itu aja dari saya. Bu Ses, ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Sudah cukup, Mas Adit. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Ses. Mas Didi, ada yang mau ditambahkan? Enggak ada, Mas Adit. Makasih. Nah, ini mungkin yang terakhir yang penting nih, Kang Ade, mengenai acara tanggal 12 Desember, mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman sebelum kita tutup. Ya, sedikit aja Bu Ses, izin Bu. Enggak. Persiapan sudah berjalan optimal tanggal 12 Desember. Hari Sabtu pukul 1 sampai pukul 2 kita akan ada grand launching Kedereka, platform kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Jadi mohon ini melalui Mas Rudi ini jaringan BUMDes seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, registrasi memastikan hadir dalam registrasi massal nih platform Kedereka, dan dengan jaringannya Mas Rudi pasti ini Kedereka bakal betul-betul bisa berjalan dengan optimal. Kita tunggu kehadiran ini Mas Rudi dan kawan-kawan di tanggal 12 hari Sabtu pukul 1 sampai pukul 2 untuk bersama-sama hadir di grand launching Kedereka TVRI Live, Mas Rudi. Siap. Iya, sekaligus pemecahan muri 75.000 viewers kolaborasi Pentahelix. Terima kasih. Nanti linknya semua atas support BUMDes juga nih Mas Rudi yang luar biasa. Nanti di link juga tuh dengan pasar desanya sepertinya Pak Rudi, supaya nanti jadi kayak rangkaian gitu loh. Jadi kita jangan sendiri-sendiri lagi, kan udah partner sekarang ya. Jadi nanti Kedereka didukung oleh timnya Pak Rudi BUMDes. Nanti saat ada pasar desa kita kerahkan juga perguruan tinggi dan mahasiswa untuk semuanya beramai-ramai di acara 15 Januari. Gitu ya Pak Rudi ya? Baik, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu saya pikir sudah cukup clear. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Ses, Mas Didi, Kang Ade, Pak Rudi, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari 10 BUMDes. Insya Allah nih dalam 1 tahun ke depan ada banyak hal nih yang bisa kita kerjakan bersama. Bu Ses itu selalu mengingatkan kami untuk menjadikan kegiatan-kegiatan ini tidak sebagai proyek, tapi juga sebagai ladang amal kita nih untuk membantu banyak orang. Dan ini menurut saya sih ladang amal yang bagus nih, yang bisa kita kolaborasikan, membantu masyarakat di desa yang sekarang sedang terjerat banyak kesulitan ekonomi nih selama COVID. Jadi kita membantu orang yang memang benar-benar perlu yang ada di bawah. Jadi mudah-mudahan niat baiknya bisa kita laksanakan bersama. Tapi sekali lagi yang penting 1 daftar dulu, jangan lupa, walaupun niatnya baik 1 daftar dulu, 2 jangan lupa nyusun proposal. Ya itu aja dari saya. Baik Pak Rudi, kalau nggak ada lagi mungkin kita tutup ya. Ya, kita tutup Pak. Ya, terima kasih semuanya kalau gitu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ses. Sama sehat buat Pak Rudi semuanya. Salam bahagia selalu. Terima kasih. Ya, enggak ya. Itu bukan Bapak Ibu mohon izin saya live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.